Kita bersyukur ya, prestasi olahraga kita semakin membaik kemarin di Olimpiade. Itu yang ingin kita masalkan dan kita sandingkan dengan pariwisata dalam konsep sports tourism. Tetap di industri kreatif, main parekraf, atau punya passion di dunia olahraga ke pemuda dan olahraga? Sudah pasti ini prerogatif Presiden, terpilih Pak Prabowo. Nah, tapi sebagai realita politik, saya membersamai beliau 10 tahun di Pilpres kemarin. Kebetulan kami berjuang di pasangan calon yang lain. Kadang-kadang nggak bisa disatuin ya politik sama olahraga ya. Saya ditugasin menjadi salah satu coach dari Pak Menkes yang mau Berlin Marathon. Kalau bisa soal lari, salah satu sosok inspirasinya Mas Andi. Kalau Mas Andi sendiri? Belajar lari ini karena ibu saya. Ibu saya ini waktu mudanya itu pelari. Setiap pagi kalau ada konferensi itu ketemunya tuh CEO yang hebat-hebat. Dan disitulah menginspirasi saya bahwa kalau kita rutinkan tidak akan menjadi beban. Sobat Sportcast, kali ini gue Yasin Nama menyapa Sportcast semua di arena CFD karena gue mau lari. Gue lari sama siapa? Main parekraf. Udah duluan dia, gue kejar dulu ya. Jadi teman-teman Sportcast, bintang tamu saya di Sportcast kali ini adalah panutan saya di dunia lari, Mas Sandiaga Uno. Apa kabarnya Sportcast? Sehat semuanya dong. Sehat. Merdeka. Ini kayaknya pace-nya kekencengan sih. Tapi kalau lagi kenceng nggak apa-apa Mas. Enggak. Gitu ya. Menyesuaikan dong. Menyesuaikan. Kompas. Oke. Terima kasih Mas Andi Thank you. sudah mau menjadi bintang tamu di Sportcast kali ini. Dan ini jarang banget nih kita ngobrol sambil lari kayak gini. Iya. Mungkin saya satu pertanyaan aja deh. Oke. Apa yang memotivasi Mas Andi sehingga selalu olahraga pagi? Ya, kalau sudah menjadi sebuah rutinitas, bukan lagi menjadi beban, tapi malah menjadi kebutuhan. Jadi, enjoy the run, santai aja, hidup sehat, Nusantara baru, Indonesia maju. Yes, wey. Kita masih berlari nih Sobat Kompas TV. Sudah sampai di Bundaran Hotel Indonesia karena kita lagi di rangkaian acara Run for Independence Day. Ngacir banget nih kalau lari sama Mas Andi. Wow, apalagi saya sambil nge-vlog. Gila, top 6. Harus set. Hari ini berapa kilo Mas? Di sebelah sana kan Rencananya 15. 15. Kalau saya cuma 7,9 aja. Sesuai dengan 79 ya. Yoi. Permisi. Oke. Sobat Kompas TV, Pagi. nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita dengan Sip. Mas Andi setelah finish ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Akhirnya finish juga. Saya tahu yang bikin Pak Sandi kenceng itu siapa ini nih. Ini nih. Sapa dulu dong teman-teman Sportcast Kompas Selamat TV. pagi teman-teman Sportcast. Udah olahraga hari ini? Sudah pastinya. Oke. Akhirnya finish juga. Silahkan minum dulu Mas. Woi. Pace-nya berapa Mas hari ini? Gila di 5. Wih, 5 sekian luar biasa. Oke. Saya aja ngikutin di setengah perjalanan udah ngos-ngosan loh sama Mas Andi. Aduh. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke.
Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kali pemberhentian. Saya pemberhentian ke-6 nih kayaknya. Jadi saya punya pantun nih buat Mas Sandi. Lanjut. Bangun pagi enaknya minum yang hangat-hangat. Cakep. Mas Menteri Sandi, idolanya banyak banget. Seru banget, seru banget. Terima kasih nih. Ya. Kompas sudah gabung di acara pagi-pagi ini. Run for Independence Run Day. for Independence Day. Ini seru banget. Dan saya punya juga pantun buat Kompas TV. Apa coba? Makan bakmi pakai cabai rawit. Kompas TV, you're so sweet. Terima kasih. Ini masih ada satu pemberhentian lagi. Satu Kalau kita lagi. lihat nih, sana boleh kameranya bergeser ke situ. Ini pacer-pacer semua nih. Ya. Mereka sudah menunggu nih untuk foto bareng sama Mas Sandi. Jadi kita persilakan dulu Mas Sandi untuk foto bareng sama teman-teman peser. Habis itu saya ajak Mas Sandi ke dalam untuk ngobrol lebih dalam lagi. Kita ulik seperti apa olahraga dan juga gaya hidup sehat dari Mas Sandiaga Uno. Oke Sobat Kompas TV, akhirnya saya sudah bisa duduk santai dengan narasumber bintang tamu yang tadi udah lari bareng. Terus tadi yang part bagian Mas Sandi joget-joget, please tolong dimasukin ya. Yang tadi tolong dimasukin ya. Loh, kok gitu? Iya dong. Gitu. Langsung kita sapa Mas Menteri, Mas Sandiaga Uno. Salaman dulu Mas Sandi. Salaman dulu. Oke, pemanasan lari lewat duku atas. Oke, cakep. Lutut kuat, semangat pun pasti. Cakep. Sports tourism bareng Kompas TV bangun dengan totalitas. Cakep. Ayo Bro Yaser, bersama-sama kita raih prestasi. Boleh tepuk tangannya dong yang meriah. Nah, saya perkenalkan lagi narasumber kita di Sportcast kali ini, Mas Sandiaga Uno. Yang tadi habis lari dengan PS5, rencananya tadi saya mau wawancara sambil lari 2-3 bisa 5 pertanyaan ya. Karena tadi ditanya waktu itu produsernya bilang gini, Mas Sandi, nanti kita langsung aja duduk di sini wawancara ya. Enggak apa-apa, nanti saya nge-vlog sambil lari gitu kan. Bener bro, bisa gitu kan. Tadi pas mepet ternyata PS5. Jadi dari 5 pertanyaan hanya cuma bisa 1-2 pertanyaan gitu. Tapi ini luar biasa, salah satu runners kita yang juga masih bisa di pace 5 itu masih tanpa kesulitan melakukan wawancara. Dan oleh karena itu aku mau kasih pantun. Wih, pantun lagi. Beli permen, simpen di dalam saku. Cakep. Barangnya belinya sama Bu Made Ayu. Cakep. Dirgahayu ke-79 Indonesiaku. Cakep. Untuk bro-bro dan sis runners, I love you. Wey, luar biasa. Nih pantunnya udah 2 nih. Nah sekarang kita ngobrol dulu Mas Sandi. Mas Sandi hari ini rencana tadi larinya berapa kilo? Tadi kan kita merayakan 79 tahun kemerdekaan, jadi 7,9. 7,9 ya. Tapi di kayaknya event. kurang banyak kayaknya. Kurang panjang gitu. Jadi mau nambah lagi 7,9. Jadi 7,9. total 2 kali 7,9. Oke, sekitar 15 kilo ya. Kirain jadi 17,6 begitu. 17,8 begitu. Ini kita di Run for Independence. Hari kemerdekaan, kemudian ada event lari. Ini seperti Mas Sandi sebenarnya memaknai kemerdekaan jika kita sangkut pautkan dengan olahraga, gaya hidup sehat itu seperti apa? Pertama, kita bersyukur ya bahwa prestasi olahraga kita semakin membaik kemarin di Olimpiade, dan setelah itu kita juga mulai melihat masanya gaya hidup sehat. Kalau kita lihat Car Free Day di kota-kota besar Indonesia, bukan hanya di Jakarta, ini sudah penuh orang berolahraga. Berarti kita mulai merasakan merdeka dan bergaya hidup sehat. Jadi itu yang ingin kita masalkan dan kita sandingkan dengan pariwisata dalam konsep sports tourism. Jadi sports tourism ini adalah perpaduan olahraga dan berwisata. Kita ada di kawasan Monas berwisata. Ini juga bisa kita lakukan sambil berolahraga. Oke, nih sports tourism ini kalau Sobat Kompas TV lihat nih banyak banget event-event olahraga yang sekarang itu menjamur begitu. Salah satunya lari nih ya. Jadi event lari itu saya sebagai runner saja tuh ngelihat event lari itu banyak banget. Setiap minggu tuh sampai bingung, aduh ikut event lari yang mana ya. Nah
Ini nanti apakah kedepannya ini Mas Andi melihat bahwa event lari ini bisa jadi salah satu wahana untuk mempromosikan daerah-daerah wisata begitu, terutama di tanah air kita? Sangat efektif dalam mempromosikan daerah-daerah wisata maupun meluncing produk-produk ekonomi kreatif, menggerakkan UMKM, destinasi-destinasi baru. Kita punya destinasi super prioritas ini dengan mengusung tema sports tourism. Jadi eventnya ini kita bisa lakukan yang tingkat internasional mungkin sekali 2 kali setahun, tingkat nasional 3-4 kali setahun, tingkat daerah itu bisa setiap minggu. Jadi kita harapkan ini akan memicu pergerakan wisatawan Nusantara dan terbukti. Sekarang maraton Bali misalnya, maraton Bandung, maraton Borobudur itu udah dalam hitungan menit sold out. Betul. Itu berarti minat dari masyarakat karena olahraga lari ini relatif paling simple, paling sederhana. Ini bisa memicu pergerakan wisata Nusantara dan juga memacu penjualan produk-produk ekonomi kreatif. Oke, ini proyeksi kedepannya tuh apa dari seorang Mas Sandiaga Uno, Menparekraf, kemudian meskipun tinggal beberapa bulan lagi ya. Tapi Tinggal kayaknya saya sendiri 8 minggu lagi. 8 minggu lagi ya. Boleh nggak sih doain Mas Sandi tahun depan Menparekraf lagi? Kali ini susah dijawab ya. Sudah pasti ini prerogatif presiden terpilih Pak Prabowo. Pasti beliau punya pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang dalam memilih yang nanti akan menjadi pembantunya. Tapi sebagai realita politik, saya tentu harus menjaga etika politik. Betul. Saya membersamai beliau 10 tahun dan di Pilpres kemarin kebetulan kami berjuang di pasangan calon yang lain. Iya dong. Itu. Tapi ya kita hormati siapa yang telah berkeringat ikut memperjuangkan beliau untuk mendapatkan kesempatan pertama. Oke, tapi kalau seandainya boleh dong kita berandai-andai ke depannya gitu. Harapannya Mas Sandi ini tetap di industri kreatif, Menparekraf, atau sebagai seseorang yang juga punya passion di dunia olahraga ke pemuda dan olahraga? Saya merasa bahwa berkontribusi itu tidak selalu harus ada di dalam pemerintahan. Saya pernah berkontribusi di luar pemerintahan, di dunia usaha maupun di dunia sosial, pendidikan. Jadi lahan pengabdian itu luas dan politik itu kan ada siklusnya kan, ada dinamisnya. Kita harus junjung tinggi etika politik. Kemarin teman-teman yang berjuang bersama Pak Prabowo berhasil mendapatkan mandat dari rakyat, ya tentunya harus kita dukung tanpa mematok-matok jabatan dalam pemerintahan. Kita buka peluang pengabdian seluas-luasnya karena menurut saya politik kekinian ini adalah politik yang penuh dengan fokus kepada pengabdian dan pengorbanan, bukan mencari jabatan apalagi kekuasaan. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Sandi. Ini jawabannya sungguh menginspirasi begitu, karena saya kira jawaban Mas Sandi oke, saya siap untuk ikut berkontribusi, tapi jawabannya tuh lebih kepada bagaimana berkontribusi apapun nanti amanah yang diberikan tetap akan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Harus, ya Mas Sandi. Karena kita mempercepat melaju menuju Indonesia maju, Indonesia Emas 2045, seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara itu harus bahu-membahu, bergotong royong. Dan ini saatnya kita bersatu. Oke, saatnya kita bersatu. Oke, balik lagi ke tadi. Ini karena backgroundnya seneng banget politik, jadi ketemu Mas Sandi ini agak-agak biasa mau ngomongin olahraga atau politik. Kadang-kadang nggak bisa disatuin ya, politik sama olahraga ya. Tapi kesini tuh aku ngelihat gaya hidup politisi-politisi itu banyak juga loh Mas Sandi yang akhirnya ikut olahraga, ikut gaya hidup sehat. Kalau dulu nih, koreksi kalau salah ya sahabat Kompas TV, kalau dulu tuh kalau kita ngomongin soal menteri, pejabat publik atau politisi yang suka olahraga tuh ya Mas Sandi lah. Sekarang tuh banyak banget loh. Banyak banget ya. Saya ditugasin menjadi salah satu coach dari Pak Menkes yang mau Berlin Marathon. Ini kan luar biasa. Pak Menkes menunjukkan bahwa dia bukan hanya talk the talk, bukan hanya omong-omong, tapi dia walk the talk. Dia langsung lari dan dia persiapkan diri. Jadi setiap minggu kita berpapasan, memberikan semangat. Beliau dalam hitungan minggu akan menjadi memecahkan maraton Virgin Marathonnya dia. Jadi kita mendukung juga
beberapa rekan-rekan lain, Pak Zul, Kifli Hasan juga seorang pelari juga, betul, tenis juga, sering ketemu beliau di GBK. Dan juga banyak sekali menteri-menteri, Pak Budi Karya juga aktif berolahraga, Pak Nadiem juga aktif berolahraga, Pak Erik juga kita suka lihat, Mas Ahaye juga. Mas Menteri Ahaye sekarang hobi-hobi olahraga semua ya? Iya, semuanya. Dan ini bagus untuk semakin mengarus utamakan olahraga dalam kehidupan kita. Oke, tapi ini kayaknya baru di Sportcast deh. Kalian baru tahu kan kalau Menteri Kesehatan punya coach, dan coachnya itu adalah seorang Mas Sandiaga Uno, luar biasa. Programnya apa aja sih ini? Programnya kita itu susun. Kan beliau sibuk sekali. Jadi dalam seminggu ini mungkin 5 kali berlatih. Satu hari itu dia berlatih speed training, satu hari dia berlatih mungkin interval training, satu hari dia berlatih juga tempo running, dan selalu ada satu hari dalam satu minggu long run. Ini yang biasanya dilakukan di hari Minggu. Jadi beliau ini kelihatannya pace-nya semakin naik, dan kita berharap dia bisa mencapai targetnya. Tapi saya bilang sama dia, karena ini Berlin, magical atmosfernya, saya bilang just enjoy the run. Itu mudah-mudahan dia semakin menginspirasi kita semua. Betul. Nah, kalau berbicara soal WMM, Mas Sandi sudah selesai semua ya? Atau WMM tinggal? sudah selesai. Jadi nih Sobat Kompas TV nih, WMM itu adalah World Major Marathon. Jadi ada 6 medali yang harus dikumpulkan oleh marathoner untuk bisa menjadi WMM itu ya, 6 star begitu ya. Ada Berlin, kemudian Boston, Tokyo, kemudian London, New York, satu lagi Chicago. Dan Mas Sandiaga Uno sudah menyelesaikan semuanya. Ini pelari sejati, makanya tak heran kalau saya sebagai seorang pelari idolanya Mas Sandi nih gitu. Nah, berbicara soal lari, target ke depan lari untuk pribadi ikut kegiatan apa Mas Sandi? Sama seperti Bro juga, karena tiap minggu ada undangan beberapa gitu. Dulu kita waktu memulai kegiatan ini 15-20 tahun yang lalu, Car Free Day baru mulai banget. Saya ingat banget Pak Sutioso saat itu nanya, siapa yang mau lari panas-panas gitu, menutup jalan. Ternyata kan kita lihat sekarang begitu meriahnya. Akhirnya Pak Sutioso gitu setuju dan dilanjutkan oleh Pak Fauzi Bowo. Saya melihat setiap minggu itu ada 4-5 undangan event lari yang di jalanan, belum yang trail. Betul. Karena saya juga aktif ikut trail run yang di pegunungan, di daerah-daerah ekoturism. Jadi ya milih-milih yang mana yang paling berdampak dan sesuai dengan tugas. Jadi nggak punya target, tapi enjoy the process saja. Fokus di 8 minggu ini menyelesaikan tugas dan menyerahkan seperti lari juga tongkat estafet ke menteri yang baru nantinya. Oke, sekarang kita fokus ke hobi Mas Sandi di olahraga lari ini. Nah, berbicara soal hobi lari, tentu kita punya sosok inspirasi lah. Kayak saya, kalau berbicara soal lari, salah satu sosok inspirasinya Mas Sandi. Kalau Mas Sandi sendiri? Saya ini belajar lari ini karena ibu saya. Ibu saya ini waktu mudanya itu pelari. Jadi saya mendapat inspirasi bahwa hidup sehat itu ala dia itu adalah berolahraga, dan yang paling simpel olahraga itu adalah berlari. Dan saya sempat waktu itu waktu masih di dunia usaha, setiap pagi kalau ada konferensi itu ketemunya tuh CEO yang hebat-hebat dan para pemimpin-pemimpin baik, pemimpin bisnis, pemimpin politik itu hobinya sama. Pagi-pagi itu lari. Dan kita ketemu kadang-kadang di lobi hotel. Dan disitulah menginspirasi saya bahwa kalau kita rutinkan, tidak akan menjadi beban, tapi justru menjadi kebutuhan.
Itu yang saya rasakan. Dan sosok inspiratif dan akhirnya kini bisa menjadi sosok yang inspiratif juga nih Mas Andi, bisa menginspirasi kita semua di dunia olahraga ini. Nah, cara memaintain begitu. Ini kalau berbicara soal lari gini, sahabat Kompas TV juga penasaran nih. Aduh, pengen lari. Sekarang kan banyak banget tuh FOMO begitu kan. Kayak event lari di mana-mana semua diikutin gitu. Habis itu akhirnya tidak menjadi sebuah habit, tapi hanya FOMO. Nah, dari Mas Andi sendiri apa yang ingin disampaikan nih biar FOMO itu bisa bertransformasi menjadi sebuah habit gitu? Fear of missing out, FOMO, itu bisa kita transformasikan ke sesuatu yang positif. Missing out-nya tuh on something yang positif. Dan buat saya selalu yang menjadi hal yang positif dalam event-event berlari itu adalah satu, kita jadi sehat, dua, kita selalu men-challenge diri kita, ketiga, silaturahim. Dan kita makin banyak ketemu orang kan, kita masih diberikan anugerah kesehatan itu merupakan rezeki. Memperpanjang umur kita, silaturahim itu juga memperluas rezeki kita. Jadi buat saya teman-teman tidak usah khawatir, event lari akan terus bergulir dan selamat untuk mengikuti event-eventnya. Pilih yang mana yang paling fun. Menurut saya yang paling merasakan kebersamaan, merasakan satu energi yang positif. Jangan lari itu karena kita merasa terbebani, tapi justru lari itu karena kita merasa kita mendapat sebuah efek motivasi. Oke, jadi emang harus ada motivasi sendiri ya. Kalau seandainya dunia lari sekarang itu kan Mas Andi sebagai orang yang tahu bergelut di dunia lari dari zaman dulu gitu. Ada lihat pergeseran tren nggak sih dari pelari-pelari sekarang begitu dibandingkan dengan yang sebelumnya? Pergeseran tren mulai banyak yang menggunakan produk dalam negeri. Oke, Jadi, saya pakai produk dalam negeri. Nah itu yang Oke, saya baru nih ini. saya pakai produk dalam negeri. Saya juga pakai produk dalam negeri. Sepatunya juga sudah mulai saya pakai. juga sepatu produk dalam negeri. Produk Mas dalam Andi. negeri ini pergeseran. Jadi kita sudah memiliki semangat bangga buatan Indonesia. Yang kedua pergeserannya juga dari event lari semuanya biasanya di luar negeri. Jadi dulu event lari itu kita lari di Singapura, lari di Hong Kong, lari di Australia. Sekarang kita cari event-event lari yang hidden gem seperti kita lari di Pulau Sabang, terus kita bikin juga lari perbatasan di Papua. Nah ini ada pergeseran tren yang saya lihat sebagai bagian daripada suatu hal yang sangat positif. Kedua, sekarang lebih banyak perempuan. Dulu banyaknya laki-laki. Dulu klub lari saya itu dari 10 orang yang aktif ikut UMM, cuma 2 yang perempuan. Sekarang mungkin 50-50, malah lebih banyak yang perempuan. Dan ini juga sangat positif. Ketiga, lebih banyak anak muda. Oh iya. Tadi anak SMA yang ikut. Pak saya dari SMA ini, wah mereka udah ikut. Berarti ini mereka, kalau saya terus terang, walaupun saya lari dari usia muda, tapi mengikuti event-event seperti ini, di 17-an itu biasanya pas sudah mulai kerja. Mereka dari SMA. Berarti mereka bukan hanya menikmati kegiatan indoor, tapi mereka juga sudah mulai menggemari kegiatan outdoor. Oke, ini berbicara soal event lari nih, harapan Mas Andi ke depan itu apa sih? Karena kalau kita baca dari sejumlah pemberitaan online tuh, Mas Andi pengen ada UMM 1 lah di Indonesia gitu. Saya lihat ada 5 potensi UMM yang kita bisa hadiri. Pertama kan UMM itu harus organisasinya baik. Ada beberapa event lari yang menurut saya sudah layak untuk diajukan sebagai salah satu kandidat. Seperti di Jakarta ada 2 banyak ya. Ada 2 atau 3 event lari yang sangat bagus. Di Bandung ada, di Borobudur ada, dan di Jogja, di Bali ada, dan kalau saya lihat kita bisa mengumpulkan 5 aja yang untuk kita ajukan, terpilih 1 udah sangat baik. Oke. Dan itu yang tengah dikoordinasikan sekarang, salah satu. Ya, kita lagi coba harapannya dengan penyelenggara supaya ada yang berkelas dunia yang bisa kita tawarkan
di beberapa tahun terakhir sehingga kita bisa menarik banyak wisatawan dari mancanegara. Oke, tapi tidak dipungkiri kemarin event-event lari, terus itu ada pilkada, pilpres, pemilu juga, akhirnya olahraga ini dikaitkan dengan politisasi gitu. Nah, saya pengen minta pendapat dari sosok Mas Sandi nih yang menggeluti keduanya, dan saya lihat itu bisa memisahkan antara politik dan olahraga. Sah-sah saja menurut saya kan. Para politisi, para calon kepala daerah ini ingin dekat dengan masyarakat. Event yang paling dekat dengan masyarakat yang bersinggungan tidak ada batas itu adalah event olahraga. Baik olahraga lari, jalan pagi sehat, sepeda dan lain sebagainya. Nah, tergantung niatnya. Kalau niatnya itu memang ingin bersinggungan dengan masyarakat, dan saya mengusulkan bisa digelar suatu acara lari yang inklusif. Jadi jangan hanya untuk pendukung A atau pendukung B, tapi justru event yang mempersatukan dan memberikan peluang kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, memberikan layanan terbaik dan mensosialisasikan program-program yang akan kita usung. Sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Mimpi besar seorang Sandiaga Uno di dunia lari itu apa sih sebenarnya, Mas? Mimpi besar saya bahwa masyarakat Indonesia ini bisa pada satu saat dari segi prestasi maupun juga dari segi rekreasi. Prestasinya itu ada satu cabang olahraga lari yang Indonesia sangat kuasai. Apakah itu lari jarak jauh ataukah lari jarak pendek, tapi bisa prestasi kita di tingkat Asia maupun mudah-mudahan tingkat dunia. Yang kedua, mimpi besar saya di sisi rekreasi, bahwa kita punya di setiap desa wisata dan destinasi-destinasi sentra ekonomi kreatif itu kegiatan utama kalau kita ingin melakukan launching atau inisiasi daripada program itu, kita bisa lebih sosialisasikan kegiatan olahraga termasuk melalui berlari. sport tourism itu. Melalui sport tourism. Oke, sport tourism yang semoga terus menggema gitu, dan ini bukan buat saya aja tapi Mas Sandi doang, tapi ini Sobat Kompas TV nih yang nonton podcast kali ini semoga bisa terinspirasi begitu. Minimal habis ini bangun pagi terus lari lah, ketemu kita di GBK lari bareng begitu. Terakhir Mas Sandi, ini selalu saya tanyakan kepada semua bintang tamu di Sportcast, ini pertanyaan agak jadul. Filosofi hidup. Waduh. Filosofi hidup. Silakan ke situ Mas Sandi. Filosofi hidup 4 As. 4 As itu adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Oke, boleh tepuk tangan untuk Mas Sandiaga Uno. Terima kasih banyak Mas Sandi buat perbincangan kita hari ini, luar biasa, sangat menginspirasi. Itu tadi Sobat Kompas TV, obrolan saya dengan Mas Sandiaga Uno terkait dengan bagaimana mencintai dunia lari, kemudian sport tourismnya, dan ini bukan tugas Mas Sandi atau saya aja sebagai pencinta lari, tapi kita semua yang punya hobi olahraga, ayo gabung bareng-bareng kita perdayakan, kita kembangkan, kita majukan wisata-wisata yang ada di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan berolahraga. Kita majukan sport tourism yang ada di Indonesia. Kalau begitu saya Yasir Nenek Ama pamit undur diri. Nanti kita akan ajak lagi Mas Sandi, nanti kita undang-undang lagi di podcast episode berikutnya dengan topik-topik yang lain. Nanti kita akan bahas lagi, dan saya juga akan mengundang bintang tamu lain di Sportcast. Jadi tetap pantengin Sportcast di channel YouTube Kompas TV. Pamit, Yasir Nenek Ama, salam sehat. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Mas Andi.